Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari domisili di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Saya adalah salah satu peserta patungan usaha dan juga patungan aset di Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini ya maaf ya, saya ini lagi di jalan karena ya urusan kerjaan itu ya. Jadi teman-teman, ini ada berita baru tentang Yusuf Mansur. Kebetulan kan ini setelah kejadian-kejadian penggerudukan atau video-video yang viral gitu tentang Yusuf Mansur itu ya mungkin di tahun 2021 lah atau 2002 awal itu dia itu masih mengisi pengajian secara rutin gitu, dan belakangan udah jarang sekali. Dan bahkan mungkin beberapa bulan yang dari sekarang ini itu jarang sekali masyarakat dalam jumlah banyak itu mengundang gitu, misalnya kayak DKM mengadakan pengajian yang dilakukan seperti kayak UAS atau ustadz yang lain gitu. Nah, ini ada teman-teman menarik sih, ada pengajian dari, ya saya nggak tahu pengajian atau apa ya, tapi judulnya buka bersama di sini, buka bersama Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga Yayasan Nurul Falah. Ini di Mojokerto katanya. Nah teman-teman, ya kita lihat dulu deh videonya, yuk check it out. Pembukaan, yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sohibul Hajat, yang keempat tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur, yang kelima doa dan buka bersama, dan yang terakhir yakni sholat maghrib berjamaah dilanjut dengan silaturahmi dan makan bersama. Langsung saja, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi, acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan barokah. Amin. Berlanjut ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Roshid Ilham Radani. Kepada Ananda dipersilahkan. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. Hadir seluruh keluarga kata desa dan kiriman yang berusaha mengharapkan Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya terkesan dengan sambutan dari ujian bahwa silaturahim membawa rezeki, silaturahim membawa berkah. Kemudian ahlan wa sahlan Ki Haji Ustaz Yusuf Mansur, beliau berkenan hadir di tempat kami ini. Ini untuk kedua kali Ustaz Yusuf Mansur di tempat kami ini. Tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh dari domisili di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Saya adalah salah satu peserta patungan usaha dan juga patungan aset di Ustadz Yusuf Mansur. Kemarin saya nyari informasi bagaimana cara untuk pencairan dana saya yang saya investkan ke Ustadz Yusuf Mansur. Ternyata di media sosial ada. Akhirnya saya hubungi orang tersebut, namanya Gus Rofi'i, di 0812 9638 2212. Pada saat itu tanggal 25 Desember 2021. Saya sampaikan ke Gus Rofi'i bahwa saya adalah peserta patungan aset. Juga saya sampaikan juga beserta data-data yang termasuk foto sertifikat yang saya punya, juga KTP. Alhamdulillah langsung direspon sama Gus Rofi'i bahwa beliau akan meneruskan ke timnya Ustadz Yusuf Mansur atau ke Ustadz Yusuf Mansur sendiri. Gak lama hari itu juga saya dihubungi Ustadz Yusuf Mansur lewat WA, menanyakan kondisi saya, ya, keluarga saya. Ya, karena saya termasuk jamaahnya, ya, karena ikut ceramahnya dulu pada saat di TV swasta dulu di awal 2011. Nah, akhirnya saya juga dimintai klarifikasi data sertifikat itu, juga termasuk nomor rekening yang kalau dana itu dicairkan. Setelah saya kirim semuanya data, besoknya saya tanya lagi apakah data saya sudah diverifikasi. Dan beliau menjawab sudah, dan insya Allah awal Januari dana itu akan cair. Oke, gitu teman-teman, itu videonya. Jadi ini menarik ya teman-teman. Dari video yang itu ya, kita kan memperlihatkan bahwasanya di Mojokerto juga ada tuh, bukan korban ya menurut saya. Jadi peserta patungan usaha gitu. Cuma itu udah diganti katanya. Itu investasi selama 10 tahun, terus jumlahnya cukup besar pada saat itu gitu. Kalau dikonversi dalam emas mungkin akan sangat berbeda nilainya ya. Mungkin ya bisa berapa kali lipat gitulah. Tapi sekarang bagaimana ya seperti itu, faktanya cuma dapat segitu. Oke lah, terlepas daripada itu nilai tambahnya berapa atau bagaimana, yang jelas investasi yang dibangun Yusuf Mansur itu ya memang nggak jelas gitu ya. Nah, di sini saya lihat di sini ada deskripsinya ya teman-teman. Buka bersama Ustadz Yusuf Mansur dan keluarga Yayasan Nurul Falah. Di sini ada tulisannya di rumah Bapak Tony Regensi Suko Mojokerto ya. Jadi ini di Mojokerto teman-teman. Ya nggak apa-apa sih ya teman undang-undang Yusuf Mansur. Nah, di sini ada komentar teman-teman. Ucup menipu kok diundang, justru harusnya boykot. Itu bahaya, cincin perhiasan suruh copot. Di sini ada lagi ya, masih ada yang nyebut Ustadz si Mansur itu, dimana Ustadznya cuma ngibul umat doang kok gitu. Ini ada lagi nih,
apapun yang kau lakukan wahai Yusuf Mansur, umat Islam se-Indonesia udah tidak percaya lagi sama oknum ustadz tukang tipu umat. Selesaikan dulu masalah itu ya. Mantap Cup, jangan lupa trik gondol sedekahnya. Kurang ajar ya, emang seringnya kayak gitu ya. Ucup menipu, oke gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, masalah sih buat saya pribadi undangnya. Cuma kita melihat membedah ya, bahwasanya di kita misalkan ada yang memang pernah dihujat gitu, kayak Ustadz Puji waktu itu. Ustadz siapa ya, pokoknya Syekh Puji katanya, yang menikah dengan anak yang masih belia gitu. Terus Hakim juga pernah dihujat terkait dia menikah lagi. Terus beberapa Ustadz juga pernah dihujat gitu untuk hal-hal yang urusan pribadi. Tapi untuk urusan sedekah, urusan investasi, terus urusan bisnis dan lain-lain, itu yang paling dihujat utama ya Yusuf Mansur gitu. Kok sedekah sampai kayak gitu. Dan pada akhirnya teman-teman, Yusuf Mansur itu diundang. Teman-teman lihat sendiri, itu acara-acara biasa gitu, yang biasanya Yusuf Mansur kan di panggung besar gitu. Terus biasanya di masjid-masjid kayak gitu. Di masjid yang katanya, oh masjid kok ngomongin kayak gitu, ya dia juga sering masjid ngomongin kayak gitu, ngomongin orang. Kadang juga ngomongin orang juga gitu ya. Ya udahlah, pokoknya intinya Yusuf Mansur ini udah nggak laku di panggung-panggung besar gitu, di masjid-masjid besar udah nggak laku, yang undang udah rumahan-rumahan. Tapi kenapa masih diladeni sama Yusuf Mansur? Ya mungkin dia mencoba merangkak naik lagi untuk bisa meraih kepercayaan publik gitu, bahwasanya dia masih diundang gitu, masih kepercayaan. Nah teman-teman, cuma saya lihat di sini ya teman-teman, di sini Yusuf Mansur itu karena dia merasa mungkin menurut saya karena merasa dia sudah hebat gitu ya, sudah pokoknya sudah mungkin merasa besar gitu ya, walaupun dia coba merangkak dengan menerima undangan-undangan kayak gitu ya, tapi ya di sini nggak ya mungkin gini, karena dia merasa besar, merasa namanya besar gitu ya, jadi dia nggak upload itu di Instagram dia. Biasanya kan dia di mana-mana dia upload gitu ya, tapi enggak teman-teman, ini enggak diupload ya. Saya nggak tahu kenapa nggak diupload ya teman-teman. Yang jelas mungkin karena wah ini nanti saya makin dihujat nih, udahlah ya nggak laku, cuma datang di ya buka bersama kecil gitu ya. Ya tapi yang namanya orang berusaha untuk menjadi lebih balik lagi namanya, ya wajar gitu. Saya nggak ngomong lebih baik ya, maksudnya untuk balik lagi namanya wajar. Oke, ya mudah-mudahan ya saya pribadi, kayak misalkan saya pribadi itu pasti kalau misalkan datang Yusuf Mansur ke satu wilayah, ya saya nggak bilang nge-boycott, saya akan bilang kenapa harus misalkan ke wilayah saya gitu, kenapa harus mengundang Yusuf Mansur yang notabene secara keilmuan agamanya juga cuma kayak gitu-gitu aja yang diajarkan. Kenapa nggak ngundang misalkan ya ustadz yang misalkan yang sudah teruji gitu, misalkan gitu kayak Ustadz tadi Hidayat gitu, Ustadz Abdul Somad gitu. Kan banyak ustadz dari NU yang sangat teruji gitu. Misalkan kayak Gus Baha gitu, misalkan kayak gitu loh kalau misalkan datang. Ya, begitulah fenomena belakangan ini. Dan saya ini teman-teman, dan saya belum lama ini ada ustadz yang dalam tanda kutip gitu. Jadi ada yang bukannya memang perlu diklasifikasi atau disertifikasi atau diapakan ini ustadz ini agar menjadi lebih jelas gitu yang namanya ustadz itu seperti apa gitu, agar banyak orang nggak tertipu gitu dengan kelakuan ini yang ujung-ujungnya itu cuma nyari sedekah untuk kenikmatan dia sendiri atau mengumpulkan urusan dunia dia sendiri gitu. Nah nanti akan saya tampilkan deh setelah video yang ini mungkin ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.